Saat itu, di hutan Beringan, Sultan Hamengkubuwono I secara resmi mendeklarasikan berdirinya Hategeng Nagari dalam Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Momentum itu sekaligus juga menandakan pembentukan negara dan pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, lengkap dengan elemen pemerintahan, wilayah, dan rakyatnya, meskipun istana belum terbangun. Dalam sakralitas momentum itu, tersemat pula rangkaian doa dan asa. Seiring munculnya jenama Ayodhya yang bertransformasi menjadi Ngayodya dan Ngayogya. Nama tersebutlah yang akhirnya mengilhami penamaan Ngayogyakarta Hadiningrat, merefleksikan gambaran tentang sebuah nagari yang makmur, sekaligus juga menjabarkan sebuah model peradaban ideal. Bagaimana kesejahteraan manusia merefleksikan keindahan semesta. Dalam konteks kosmologi Jawa, Ngayogyakarta diresmikan sebagai nama dari sebuah entitas baru yang membawai setengah dari wilayah Mataram dan juga menjadi nama ibu kotanya. Persamaan antara nama negara dan ibu kota menunjukkan hubungan transendental, bahwa ibu kota tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi atau perdagangan, tetapi juga sebagai representasi dari nagari secara keseluruhan. Demikian pula kata Hadiningrat, menegaskan visi untuk menjadikan nagari ini sebagai sumber inspirasi bagi dunia melalui keindahan, keutamaan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, apabila ditinjau dari dimensi sejarah perjuangan kemerdekaan, tanggal 13 Maret 1755 juga menandakan titik tertinggi semangat perjuangan yang diusung oleh Pangeran Mangkubumi. Momentum ini menjadi saksi gigihnya upaya merebut independensi dari cengkeraman kolonial Belanda, seiring upaya mendirikan sebuah peradaban baru yang berjuluk Ngayogyakarta Hadiningrat. Hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada Dirgahayu yang ke-270 pada tahun ini, Daerah Istimewa Yogyakarta mencanangkan cita-cita yang terbingkai dalam tema Tumoto adalah tentang tata kelola yang presisi di era digital. Pemerintahan tidak lagi sekedar birokrasi administratif, tetapi harus berbasis data-driven governance, efisien, dan responsif terhadap tantangan global. DIY harus beranjak menjadi smart region di mana teknologi, kebijakan publik, budaya, dan partisipasi masyarakat bersinergi, menciptakan sistem yang transparan, adaptif, dan berorientasi solusi. Dari keteraturan lahirlah tuh, di mana pertumbuhan harus dimaknai lebih dari sekedar statistik ekonomi. Yogyakarta harus berkembang dengan ketangkasan, mengintegrasikan ekonomi kreatif, industri digital, dan urban innovation sebagai penggerak utama. Hal ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi tentang penciptaan ekosistem sosial berkelanjutan
yang memberdayakan warganya, membuka peluang bagi entrepreneurship, serta membangun daya saing yang tangguh di tingkat nasional maupun global. Pada akhirnya kita mencapai ngerembaka, fase di mana kesejahteraan menyebar luas dan inklusivitas menjadi realitas. Yogyakarta yang resilience adalah Yogyakarta yang memastikan bahwa kemajuan tidak elitis, tetapi menjadi bagian dari kesejahteraan universal. Seperti ekosistem smart city di dunia, Yogyakarta harus menjadi hub inovasi, budaya, dan teknologi, di mana nilai tradisi dan modernitas berpadu, menciptakan model tata kelola yang visioner, progresif, dan berkelanjutan. Dance Festival ing Korea Selatan nalika sasi Oktober warsa 2021.